Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang mulia, Bapa yang maha kudus, yang maha baik, Engkau adalah Bapa kami yang kami kenal, yang kami sembah melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini, sekalipun hujan gerimis, saudara-saudara kami ini masih bisa datang, masih bisa ikut kebaktian bersama-sama di sini. Kami sungguh mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang lain, saudara kami, mungkin tidak bisa datang, ikut online, ya Tuhan juga menolong kami semuanya, supaya kami di akhir zaman ini sungguh-sungguh bersemangat untuk Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu, supaya firman-Mu ini boleh mengingatkan kami, firman ini boleh membangkitkan semangat kami, sehingga kami makin hari mengenal Yesus Kristus. Dan iman kami bertumbuh, berbuah, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus. Berkatilah firman-Mu yang ingin kami sampaikan, dan kami jelaskan dalam kebenaran-Mu. Tuhan berkati kami. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih. Berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu topik yang hangat, yang saudara sekarang selalu ikut berita-berita dunia, itu tentang mengenai Israel sama Iran. Israel dan Amerika mau menyerang Iran. Oke? Nah, tema hari ini saya ambil dari Esther pasal ketiga ayat 1 dan ayat ke-6. Mari kita lihat firman Tuhan dari kitab Esther. Siapa yang pernah baca kitab Esther, cerita Esther? Nanti kalau setelah dengar khotbah ini, nanti baca lagi ya, seru. Sangat mengasihkan apa yang Tuhan lakukan, yang kerjakan terhadap bangsa Israel di Persia. Oke, demikian bunyi firman Tuhan. Oke. Saya hanya membaca bagian ayat yang ke-5 ya. Ke-5 ini. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasweros. Demikian pembacaan. Ya, jadi yang ayat yang ke-6 ini, saudara, kita perhatikan kalimatnya ya, sangat-sangat menakutkan, mengerikan ya. Dia mengatakan ya, Haman mencari ikhtiar memunahkan atau membasmi, menghancurkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasweros. Saudara-saudara, dari pembacaan ini saya kasih judul adalah Haman di zaman modern. Haman di zaman modern. Saudara, ada satu kalimat yang sering diucapkan di masyarakat internasional mengatakan demikian. No news, no Jews. Saudara paham artinya? Tidak ada orang Yahudi, tidak ada kabar berita. Justru ada berita, ada berita yang ingin orang-orang cari supaya mereka bisa jual berita itu. Karena ada orang Yahudi. Kalau nggak ada orang Yahudi, nggak ada berita hangat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pertanyaannya,
Mengapa orang Yahudi, orang Israel selalu diperbincangkan, selalu disebut di dalam masalah politik dan sebagainya? Why? Kenapa? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sejak mereka keluar dari Mesir, perhatikan, sejak mereka dibebaskan oleh Musa dari tangan Firaun, saudara tahu, itu adalah satu peristiwa sejarah masa lalu berita yang sangat hangat. Karena di sekeliling bangsa-bangsa yang ada di sekitar orang Israel, mereka mendengar orang Ibrani, orang Yahudi, orang Israel yang tinggal di Mesir dibebaskan. Wow. Gimana cara bebaskan? Nah, dengan tangan kuasa Allah. Allahnya Abraham, Ishak, dan mereka bisa keluar. Sehingga mereka keluar dari Mesir itu membuat sekitar bangsa-bangsa, termasuk Filistin, Kanaan, Amon, Amalek, semuanya sampai mereka itu gemetar. Sudah bayangkan, mereka mendengarkan berita ini, mereka gemetar. Gemetar kenapa? Karena Allah mereka, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa telah membebaskan mereka. Mereka merasa gemetar. Gemetar, saudara-saudara. Okay? Nah, dari situlah mulai bangsa-bangsa lain benci, mau melawan Israel. Nah, waktu mereka sedang berjalan menuju ke Gunung Sinai, mereka begitu lemah, tak berdaya, saudara. Ada satu bangsa lain yang mau menghancurkan mereka. Adalah Amalek. Dicatat itu, Amalek. Dan bangsa juga benci sama orang Israel. Nah, lalu kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya kenapa? Kenapa mereka itu dibenci ya? Oke, dibenci. Kalau kita tarik sampai hari ini dibenci. Dari zaman Amalek, zaman Musa terus sampai dibenci ya. Nah, kita bisa ambil secara garis besar aja supaya saudara bisa kita paham. Sampai hari ini dibenci ya. Tuh, karena Israel itu milik Tuhan. Harus ingat. Mereka adalah milik Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Saudara tahu, si iblis ini, itu dia selalu menentang Tuhan, melawan Tuhan. Tapi dia tidak sanggup melawan Tuhan. Nggak sanggup melawannya. Allahnya Abraham, Ishak, dan Allahnya umat Israel. Nggak sanggup, nggak mampu dia. Memang dia setan, ciptaan Tuhan. Tapi dia menyakiti orang yang dikasih Tuhan. Dia mau menghancurkan miliknya Tuhan. Nah, itu poin pertama itu. Okay? Yang kedua, sampai hari ini, kenapa orang Israel itu dibenci? Karena mereka kembali menguasai tanah perjanjian kembali. Nah, akhirnya, semua orang bilang, dan juga ada termasuk sekelompok orang Kristen liberal. Saudara pakai kata liberal. Mereka juga tidak setuju Israel itu menguasai tanah Palestina. Kenapa? Palestina untuk Palestina, bukan untuk orang Yahudi katanya. Karena orang Yahudi sudah tidak ada lagi. Karena orang Yahudi sekarang bukan Yahudi yang zaman dulu. Coba saudara perhatikan. It's very dangerous. Orang-orang kata Kristen itu. Jangan sampai Anda mengikut orang Kristen yang begitu. Saudara harus baca Alkitab baik-baik. Karena ini ada hubungannya dengan orang Kristen. Saya kasih tahu. Jangan bilang nggak ada. Ada. Oke, nanti kan saya jelaskan. Nah, yang ketiga, secara umum sampai hari ini, mereka selalu dimusuhi. Karena bangsa ini lebih unggul
lebih sejahtera, lebih menguasai sains pengetahuan. Paham kan? Dan mereka kaya di mana-mana. Orang Yahudi. HP Anda siapa yang ciptakan? Dan semua sistem-sistem yang di HP itu dulu kan kita pakai HP kan ketek ini kan sekarang bisa lihat. Oh cepat sekali. Ini kayak magic. Magic, supernatural magic. Kok bisa muncul sendiri? Bisa muncul. Siapa yang ciptakan? Orang Yahudi, saya kasih tahu. Orang Yahudi banyak yang menguasai pengetahuan yang luar biasa. Ini kebencian. Sirik orang bilang. Iri. Kenapa kita mau ini orang? Ayo mari kita bangun diri kita sendiri supaya kita maju. Jangan benci orang, gak ada guna. Oke? Nah, saudaraku. Kita lihat kebencian yang telah ditanam sejak zamannya Amalek dan seterusnya sampai ke Persia. Zaman Persia zaman dulu, zamannya Ratu Esther. Nah, sekarang kita mau siapa Esther? Esther sebenarnya adalah, kalau bahasa Ibrani-nya namanya adalah Hadassah. Hadassah. Esther. Esther ini anak yatim piatu. Anak yatim piatu. Perhatikan latar belakang. Orang tuanya sudah meninggal. Orang itu meninggal. Meninggalnya gimana saya tidak tahu. Dan Alkitab tidak catat. Dia diangkat oleh Mordekai. Mordekai itu siapa? Sebetulnya sepupu. Karena Esther itu adalah anak pamannya Mordekai. Tapi diangkat jadi anak. Nah, diangkat jadi anak dia. Tapi heran. Ajaib. Tuhan Allah yang miliknya orang Yahudi. Ya, Tuhan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya orang Israel. Sekalipun bangsanya dibuang ke tawanan, ke Babel dan kemudian ke Persia, ke zaman Persia, tapi Tuhan Allah, ingat, Tuhan Allah masih menuntut dan memelihara mereka. Kan begitu. Ya, Esther itu dalam bahasa Persia kuno sebenarnya adalah star, bintang. Cakep kan? Bintang. Ada orang juga yang kasih nama anak laki-lakinya bintang. Kalau perempuan jarang. Ada nggak perempuan itu yang dikasih stars? Kalau lelaki ya ada yang dikasih. Perempuan juga ada yang kasih bulan ya. Ada namanya bulan ya. Oke, selalu perempuan bulan. Yang di kaca ini juga kasih perempuan itu bulan. Kalau yang lain kaki nggak pernah dikasih bulan, tapi dikasih awan. Nah ini cucuku namanya cloud, awan. Awan. Nah, Esther itu namanya bintang. Makna rohaninya bagus. Saudara-saudara, kalau kita baca di Filipi pasal 2 ayat 15. Paulus mengatakan kepada orang-orang bilang, kamu jangan hidup seperti bangsa-bangsanya, hatinya bengkok, nggak lurus. Kita harus hidup bercahaya, bagaikan bintang di kegelapan. Nah, saya tambah kegelapan. Ya, bintang yang bersinar di dunia ini, maksudnya bersinar seperti dalam kegelapan. Oh, bintang bersinar. Nah, itu harusnya orang Kristen. Nah, Esther dalam konteks dia akan menjadi bintang bersinar. Nah, kalau dalam arti bahasa Ibrani, Hadassah adalah satu tumbuhan yang kecil, nggak panjang, tingginya 1,5 meter. Itu namanya pohon murad. Kalau bahasa ini diterjemah pohon murad. Kalau bahasa Inggris
myrtle tree. Myrtle tree pohon yang hijau, tidak tinggi, tapi mengeluarkan bunga putih yang harum semerbak. Itu namanya Esther dalam bahasa Ibrani Hadassah. Kita harus menjadi wangi-wangian, betul kan? Orang percaya harus mengeluarkan wangi-wangian Kristus. Bagi kita, keselamatan bukannya. Bagi bangsa yang lain, menuju kematian, bukan wangi lagi. Nggak wangi. Kan mau gitu ya. Nah, kita harus menjadi wangi-wangi semerbak. Kalau ada orang Kristen yang hidupnya nggak wangi, selalu yang bau, gimana? Apa Anda benar-benar jadi orang Kristen? Enggak, hanya nama toh. Ya kan begitu. Oke. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat apa yang sedang terjadi. Sedang ada di Persia. Oke. Nah, seperti yang telah kita baca tadi, saudara-saudara, bahwa ada seorang namanya pejabat raja, namanya Haman. Haman, orang kedua, tangan kedua dari Raja Ahasuerus. Dikasih jabatan, wah, kepalanya besar. Bangga nggak kalau seorang dikasih jabatan tinggi? Tangan kedua dari raja itu kan, wih, semua harus hormat, semua harus sujud. Gitu. Wah, kalau masuk istana kan lewat pintu gerbang. Kan ada gerbang kan, masuk ke istana kan, banyak orang-orang berdiri di gerbang, si tua-tua dan sebagainya itu. Kalau si Haman keluar masuk, semua harus sembah sujud. Tapi ada satu orang tidak mau berdiri. Kenapa lu nggak mau sujud? Saya orang Yahudi. Nah, saudara masih ingat ceritanya Sadrak, Mesak, Abednego, Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak menyembah patungku loh. Yang diciptakan berarti mau wakili diri. Patungku akan dilempar ke dalam api perapian. Tiba-tiba berdiri semuanya dengan musik. Nah, musik ibadat. Perhatikan. Zaman dulu orang mau ibadah sudah pakai musik. Apalagi sekarang gereja pakai musik yang wah. Meridan. Menyembah Yesus. Apakah begitu caranya? Nah, ini mereka tidak mau. Nah, Mordekai tidak mau. Dikasih cerita, kasih tahu kepada itu anak buahnya si Haman. Ini ada seorang tuh tidak mau dikasih tahu. Marah dia. Marah dia. Nah, dari situlah muncul kebenciannya. Orang Yahudi. Zaman dulu mereka setelah membasmi bangsaku. Zaman dulu awalnya manusia. Nah, di bangsa sekarang, saya akan hancurkan mereka. Saya akan binasakan mereka dengan memakai undang-undang raja. Hebat, cerdik. Pakai undang-undang, pakai hukum, menghukum orang lain. Kalau pakai hukum kan sah kan? Menurut undang-undang kan? Ya sah. Kalau ada undang-undang ditandatangan oleh raja. Nah, jadi sini saudara kita lihat, saudara-saudara, bahwa ada kebencian dari yang kecil kemudian menjadi lebar, menjadi besar. Apalagi dia orang Yahudi. Aku akan menghancurkan dengan undang-undang yang dibikin oleh raja. Padahal mereka yang bikin, suruh raja yang tanda tangan. Itu hebat, saudara-saudara. Apa yang sedang terjadi, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus? Nah, ikhtiar kalau terjemahan bahasa ini, TB ini ya, berhasrat, ada ikhtiar dalam hatinya yang ingin menghancurkan ya. Ingin menghancurkan, ingin menghabiskan. Itu kata kalau terjemahan ke bahasa sekarang itu mau digenosida. Ada kata genosida itu yang benar-benar habisin semuanya. Besar kecil semua di sini. Itu mengerikan ya.
Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi dari kepentingan kecil menjadi lebar. Tetapi ketahuan rencana busuk jahat dari Haman ini, bagaimana caranya? Ada Mordekai. Tuhan Allah memakai mereka. Setelah mendengar berita, buat undang-undang. Mordekai mengetahui itu, saudara, sudah ditentukan harinya. Tahu hari apa? Jatuh untuk menghabiskan orang Yahudi. Saudara, kalau kita lihat di Alkitab ini memang kadang-kadang bukan insiden. Semua ada arti maknanya, yaitu tanggal 13. Bulan 12. Nah, tanggal 13, bulan 12. Ini hari yang sudah ditetapkan dengan istilahnya ya, kalau kita di Indonesia ini cabut undi. Cabut undi, supaya kita ngerti ya. Nah, orang Buddha sama orang Konghucu, kalau pergi ke Pekong, dia cari hari baik dan sebagainya baik. Dia harus pakai apa? Di dalam kotak itu dikasih banyak itu ya Qiangxia. Kalau Hong Kong Qiangxia, keluar itu. Itu biasanya di kelenteng di orang kayak ini. Ada yang bilang, wah ini tanggalnya bagus. Ini ada kata yang bagus. Aduh, hari ini kamu tidak beruntung. Wah, makanya tidak bisa beramal. Ini tanggal sekian-sekian nggak bagus. Ketemu tanggal yang bagus, dia ambil. Gitu kan. Dapat tanggal 13. Bulan 12. Nggak ngerti. Kalau saudara dalam konteks ini, apa gunanya? Tanggal 13. Wah, si Mordekai itu sampai dia melepas bajunya, dia pakai sarung duka cita besar, dan dia kasih tahu kepada Esther, ini bahaya. Dan kemudian Esther, bagaimana? Ini belum waktu caranya panggil saya. Kamu masih mau batang? Harus. Batang mau dengar raja. Wah, Esther bilang, oke. Kalian berpuasa, semua orang berpuasa. Orang mau berpuasa, semua berpuasa. Nah, kata berpuasa itu luar biasa. Dengan berani, Esther masuk ke singgasana raja. Tapi puji Tuhan, waktu Esther masuk, tongkat raja diulurkan. Berarti dia setuju. Kalau dia mengulurkan, Esther bisa mati. Makanya dia bilang, waktu dia masuk, jika aku mati, dia aku mati. Lalu dia masuk dan raja memerlukan tongkat. Esther masuk ke singgasananya dan raja bilang, hai Esther, apa yang kamu separuh kerajaanku akan kau minta kalau yang kau mau, katanya. Bukan begitu rajaku, aku mau mengundang raja makan di istanaku sama Haman. Wah, Haman senang. Wah, raja senang. Hari pertama datang sudah habis makan. Apa yang kamu mau? Belum dia kasih tahu. Begini, besok aku mau buat pesta lagi. Raja datang, Haman datang lagi. Nah, itu yang kedua itu. Nah, setelah Haman senang. Wah, aku hebat. Kedua kali. Apa yang kamu? Raja, kami orang yang orang kami bangsa yang tertindas, yang dibudakinya dan sebagainya. Dan kami akan dihabisi, akan dimusnahkan. Siapa yang mau musnahkan kamu? Nah, disitu. Siapa yang mau memusnahkan bangsamu? Ini orangnya. Haman. Waktu Haman tahu itu, dia langsung gemetar. Raja begitu marah besar. Kenapa Haman bawa pulang putri itu? Tahu yang semua rajanya di busuk
diprovokasi ya rajanya atau dibujuk-bujuk supaya buat undang-undang itu memusnahkan bangsanya Esther, padahal itu bangsanya Esther. Dan saudara, yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semua rencana ini batal. Dan raja memberikan undang-undang baru bahwa orang Yahudi boleh membela diri dengan undang-undang baru. Tadi kan udah ada dua kan? Nah bagaimana semua habis sepakat? Dengan kereta apa, dengan orang naik kuda cepat disebut-sebut. Kenapa? 13. Kalau kita katakan ada tanda kutip unlucky number, nomor yang kurang bagus, mau habiskan serahkan 13. Saudara, semuanya campur tangan dan Tuhan. Oke? Nah, kita lihat bahwa kebencian dari kecil menjadi besar dan terus ditanamkan benih-benih kebencian itu, saudara-saudara. Nah, sampailah di Persia, ya, mereka bikin ideologi baru dan undang-undang baru dan sebagainya. Dan sampailah di zaman modern ini, kebencian dari Haman diturunkan kepada rejim Iran yang saat sekarang ini, yang ingin menghancurkan Israel dengan cara apa? Caranya yang sama. Khomeini dan para gengnya bikin undang-undang. Ini bikin undang-undang loh. Nggak bisa nggak ada undang-undang. Kalau nanti nggak ada undang, mereka bikin sini mereka habis. Tapi undang-undang yang harus disahkan oleh apa? Oleh para pejabatnya sendiri. Nah, akibatnya apa? Nah, jadi ini yang membuat bangsa Israel ya harus membela diri. Netanyahu mengatakan, kami telah menyiapkan ini 40 tahun ya. Mereka mengatakan sudah menyiapkan diri ya, 40 tahun. Rejim Iran menguasai 47 tahun. Tapi kami menyiapkan ini 40 tahun. Dan apa yang terjadi? Esther sebelum tanggal 13 habis. Dan mereka mengalahkan musuhnya pada hari yang ke-12. Pada hari yang ke-14, tanggal 14. Jadi ini kan tanggal 13. Jadi tanggal 14 bulan 12. Mereka mengalahkan musuh. Makanya disebut hari Purim. Hari kelepasan. Hari ingatan kelepasan dengan dari Haman yang mau binasakan Allah. Nah, saudara, kebencian ini kemudian diturunkan kepada revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Khomeini. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Bahwa kebencian yang utama di zaman modern ini, ya sebenarnya sudah terjadi. Ya sebelum di Iran ini terjadi, mau menghabiskan orang Yahudi. Tapi sebelum itu, di Perang Dunia yang pertama, tahun 1941 dan 1945, oleh Hitler dengan rejimnya, mereka juga buat undang-undang akan menghabiskan orang Yahudi. Nah, saudara coba lihat. Kebencian Haman itu di zaman modern ini, saudara, kemudian diturunkan kepada Hitler, pemimpin utamanya, dan geng-gengnya itu. Nah, memang Tuhan mengizinkan ya, umat Yahudi di Eropa itu ya, mati sebanyak 6 juta orang. Saya kalau baca cerita, saya mengerikan. Bayangkan 6 juta, lebih banyak dari penduduknya Singapura. Singapura itu penduduknya baru 4 juta sampai 5 juta. Nah, penduduknya kalau dibandingkan dengan Hong Kong ada kurang lebih 5 sampai 6 juta. Bayangkan loh, manusia begitu banyak, begitu keji mereka menghabiskan orang Yahudi. Besar kecil, semua.
Nah, kemudian tahun 97, revolusi Islam menguasai Persia itu, mendulukan Persia. Jadi Iran tahun 97, Persia ganti dengan sistem agama, ideologi. Tujuannya mau bangun Iran menjadi superpower di Timur Tengah untuk menghabiskan Israel, orang Yahudi. Saudara-saudara, mengerikan. Nah, kebencian ini, saudara-saudara, di Haman, maksud saya Haman di zaman modern ini, ya, memang di Eropa terjadi duluan ya, di Hitler, kemudian di Timur Tengah, di Iran, ya kan? Nah, saudara tahu Tuhan tidak membiarkan bangsanya punah. Orang yang ingin menyakiti orang Israel, orang Yahudi, akan Tuhan hukum. Kenapa? Karena Israel di mata Tuhan, mereka adalah milik Tuhan, disebut adalah biji mata Adam. Kalau saudara membaca di Bilangan pasal 20 ayat 7 dan 20, Allah akan memelihara biji matanya. Biji matanya. Tahu biji mata itu? Kita punya mata kan? Coba kalau ada apa-apa kan, kita selalu bersihin mata kita. Kalau ada nyamuk atau apa, kalau ada debu masuk, kita bersihin. Itu memelihara. Menjaga. Begitu hebat. Pentingnya mata itu kan. Apalagi orang sedang di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau baca lagi ya, saudara-saudara ya, yang saya tunjukkan itu bukan di maksudnya di ini, bukan di Bilangan 24 ini, tapi di tempat yang Ulangan pasal, coba saya baca lagi satu di Zakaria ya, Zakaria ya. Coba kita kembali ke Zakaria. Oke, Zakaria pasal yang ke-2 ayat yang ke-8. Nah, saudara bisa baca lagi bukan di Bilangan itu, tetapi di Ulangan pasal 32 ayat 10. Allah akan memelihara biji matanya, itu orang Israel. Oke. Nah, kemudian kalau kita baca lagi di Zakaria pasal yang kedua ayat 8, di sini mengatakan, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya Tuhan. Jadi orang Israel, orang Yahudi di mata Tuhan sangat penting bagi Tuhan. Sangat penting, saudara-saudara. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat kebencian ini diturunkan di Eropa zaman Hitler, kemudian di Iran, dan sekarang apa yang terjadi? Israel sudah memposisikan diri 40 tahun akhirnya, karena hari dekatnya dengan hari Purim, orang Israel harus bela diri menurut Netanyahu dan Ali Khamenei dan semua pembantu-pembantunya dihancurkan. Nah, apa yang kita bisa petik pelajaran ini? Sini saudara. Kalau kita melihat siapa yang menabur akan menuai. Betul. Siapa yang menanam yang jahat akan menerima akibat. Hitler membangun kebencian kepada orang Yahudi, grup-grupnya semuanya mati dihukum. Hitler nggak tahu matinya di mana, banyak orang spekulasi. Apa dia bunuh diri atau apa? Kemungkinan banyak orang mana bunuh diri. Banyak. Kenapa? Sudah terlalu banyak orang Yahudi yang dia bunuh. Udah kita bilang udah keterlaluan. Dia semua juga banyak yang mati, yang lari ke Amerika Latin ditangkap oleh orang Israel. Bayangkan, dihukum mereka secara adil diadili. Nah, ini kami ini dengan grup-grupnya ini, dengan regimenya, mau basmi, mau bikin bom atau menghancurkan Israel. Sekarang Israel bilang sudah waktunya. Pada hari Purim, tanggal 2 atau tanggal 3 yang lalu, kalau menurut kalendernya mereka, ya, orang Yahudi, di mana mereka
menyerang, menghancurkan pemimpin tertinggi Iran, saudara. Nah, kemudian benih ini diturun-turunin lagi kepada orang-orang yang beragama lain, negara-negara yang beragama Islam. Benci orang Israel dan Yahudi. Nah, sekarang tidak semua lagi negara Islam yang benci orang Yahudi. Mulai sedikit sadar. Ada yang sudah mau berdamai. Ada yang masih keras, fanatik. Termasuk kita di Indonesia. Pemimpin tertingginya mati. Orang di sini nangis-nangis. Tapi orang Islam happy. Kan terbalik. Saudara-saudara. Bukan kita senang orang mati. Saya nggak senang. Aku juga nggak senang orang kalau perang itu pasti ada korbannya. Aku nggak mau. Tetapi ini realitanya. Kalau perang itu pasti ada korban. Kenapa terjadi korban? Karena ditulis di Alkitab bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan didahului dengan bangsa bangkit melawan bangsa, negara bangkit melawan negara. Itu akan terjadi. Apa kita senang? Kita nggak senang. Tapi sudah tertulis di Alkitab. Mau diapain? Kita nggak bisa batalin. You bisa batalin? Enak, you siapa? Kita hanya bilang, Tuhan, tolonglah kami. Supaya kami kuat dalam menghadapi situasi kondisi dunia yang tidak aman ini. Ya, kita harus berdoa, Tuhan lindungi pelihara kami. Maka itu, Anda dan saya, saudara, kita harus percaya, diselamatkan. Kita benar-benar yakin, percaya Yesus masuk surga. Kalau Anda tidak percaya ini, Anda ragu-ragu terhadap Yesus. Kalau perang terjadi mati, apa Anda masuk surga? Saya tidak tahu. Hanya Anda yang tahu. Maka Anda harus ada dengan Kristus. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, yang paling bahaya dari dalam. Siapa itu? Kelompok orang Kristen liberal. Kenapa kelompok ini? Karena mereka mengatakan Israel yang sekarang itu, orang Yahudi sekarang bukan orang Yahudi yang masa lalu. Karena yang masa lalu itu sudah campur aduk, sudah kacau malam katanya. Nah, jadi yang menggantikan umat Israel, umat Yahudi adalah kita. Jauh gampang sekali ya. Kita, gereja mengganti Israel. Kembali ke Alkitab saudara. Baca Alkitab baik-baik. Memang di Alkitab yang kita pernah baca di Filipi mengatakan memang kita bukan bangsa Tuhan, bangsa Tuhan. Betul. Ya. Kita bukan umatnya, kita jadi umatnya. Dalam arti apa? Spiritual. Rohani. Karena kita telah menerima kasih karunia Allah. Kita telah menerima kasih karunia Allah. Beriman kepada Yesus. Kita adalah milik Yesus. Maka kita disebut gereja Kristus. Nah, gereja Kristus ini terdiri dari bangsa-bangsa di dalamnya. Siapa? Ada orang Yahudi yang percaya ada di dalamnya. Orang Israel ada di dalamnya. Orang bangsa Cina juga ada di dalamnya. Orang Jawa ada di situ. Orang Batak yang percaya ada di dalam situ. Orang Arab yang percaya ada di situ. Namanya gereja Tuhan. Secara rohani, posisi kita dipakai umat Tuhan. Yes, benar. Karena kita telah melihat kasih karunia dari Yesus Kristus. Karena iman kepada Yesus Kristus. Ingat, kita bukan keturunan dari 12 suku Israel. Ini harus beda. Oh ya, kenapa? Di dalam Alkitab mengatakan di Galatia pasal berapa mereka pakai? Roma mereka juga pakainya. Memakai Roma 2:28, 3:28, 1 Petrus 2:9-10 yang mengatakan kita ini adalah umat pilihan Tuhan katanya dan sebagainya. Paulus mengatakan di Roma 10:11 Israel tidak dibuang.
Israel dia akan dipulihkan kembali. Akan dikembalikan. Buktinya, sekarang mereka berdiri jadi negara pada tahun 48. Indonesia merdeka tahun 45 kan? Israel, Yahudi merdeka tahun berapa? 48, tanggal 4 bulan Mei. 48, 4 Mei lagi. Ya, semua itu ada kaitan-kaitan mereka hari-hari luar biasa. Ya, saudara. Oke. Nah, jadi kelompok ini, saudara, orang Kristen yang menganggap bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan pengganti Israel. No, tidak ada masalah. Karena mereka tidak paham apa yang dijelaskan oleh Paulus di Roma pasal 9 dan sampai 10. Baca baik-baik. Baru baca baik-baik. Satu hari mereka akan balik kepada Kristus. Waktu mereka minta tolong kepada Mesias di akhir zaman. Oke. Nah, ini bahayanya apa? Banyak orang-orang Kristen liberal mungkin juga ada yang Injili. Mereka tidak empati, tidak simpati kepada orang Israel. Saudara perhatikan. Terutama anak-anak muda ini nggak ngerti apa-apa. Sampai makanya konsep teologi penggantian namanya displacement teologi itu sangat bahaya sekali. Anda tidak akan ada lagi empati kepada orang Yahudi. Di Amerika ada nggak orang yang bule-bule yang tidak empati? Banyak. Salah satu kemarin yang itu marinir, mantan marinir, kan istrinya orang Palestina. Dia teriak-teriak, tidak ada orang aku pernah orang Islam tuh kali dia. No, ya silakan itu haknya. Kita tidak boleh apa-apa. Ya itu hak terserah dia. Tapi masih ada orang yang mencintai Tuhan. Nah, saya kira mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, kebenarannya, dan berdiri, kita bilang berdiri bersama dengan orang Israel, orang Yahudi. Bukan kita senang perang-perangnya, enggak, saya enggak senang. Tapi itu konsekuensi bela diri, saudara. Nah, kita berdoa untuk orang Iran, yes, kita berdoa untuk orang-orang Kristen supaya Tuhan menolong. Orang Palestina kita supaya orang sangat boleh percaya pada Tuhan Yesus. Nah, gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kita dari kebencian itu ya menjadi lebar dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? Kebencian ini terus menjalar sampai di zaman modern ini. Oke? Nah, Tuhan membangkitkan orang-orang yang berani melawan arus kebencian ini. Siapa dia? Jadi zaman modern ini. Benjamin Netanyahu dan Donald Trump. Luar biasa. Zaman dulu, Tuhan membangkitkan Mordekai, berani. Bangkitkan Esther, berani. Zaman modern, Tuhan membangkitkan pemimpin yang hebat. Benjamin dan benar. Sombong benar. Benar. Mereka yang berani membela Israel dan menghancurkan musuhnya. Seperti hampir mirip dengan zaman Esther. Sebenarnya sebelum Donald Trump itu, ya beberapa tahun kemudian lalu itu di Amerika ada presiden yang hebat seperti Trump. Di Eropa juga ada hebat, yang sangat hebat mereka. Siapa tahu nggak? Ronald Reagan dengan Margaret Thatcher. Nah, ini ada belum tahu. Kita masih muda, sudah tahu. Saya sudah tahu. Saya dulu SMA, di sekolah teologi sudah tahu. Siapa Reagan? Wow, kalau baca Reagan-nya, kita diambil seperti Donald Trump. Bible, Jesus Christ, He is the Lord. Reagan, setelah Reagan satu-satu presiden Amerika melempong. Nah, baru muncul lagi. Benar, itu Donald Trump. Di Inggris, melempang. Setelah Margaret Thatcher mati. Tahu Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris. Dua pemimpin ini luar biasa. Amerika dan Margaret Thatcher serang, hantam, radikal yang ada di situ. Mereka hebat. Tapi setelah ke Amerika, Eropa, makanya banyak orang pindah-pindah ke Eropa, menguasai Eropa. Islamnya. Kenapa? Lempung. Nah, Tuhan membagikan orang-orang hebat di zaman modern. Kita harus akui itu, saudara-saudara. Nah, penting kita lihat bahwa Tuhan Allah memelihara orang Israel dari zaman ke zaman sampai hari ini. Saudara tahu,
Kita milik Tuhan, kita kepunyaan Tuhan. Kita juga dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun orang Kristen dianiaya dari zaman pertama Tuhan dan seluruh zaman Romawi dan terus sampai hari ini dianiaya. Tapi Tuhan Yesus memelihara kita kan? Nah, Tuhan Allah memelihara orang Israel tidak musnah. Demikian juga Tuhan akan memelihara orang percaya sampai akhir zaman. Kita miliknya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda milik Kristus? Anda milik Kristus atau bukan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa petik pelajaran hari ini? Bahwa Tuhan Allah sampai hari ini masih peduli dengan bangsa umatnya. Sekalipun mereka menolak Yesus. Menolak Injil. Tapi mereka kalau mengatakan adalah kekasih Allah. Yang mau lawan. Tidak bisa. Ya, kita hanya bisa berdoa supaya orang Yahudi mau terima percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam konteks kita hari ini, Yesus memberikan satu teladan yang indah. Bahwa kita tidak benci orang. Di 1 Petrus pasal yang kedua kan. Yesus memberikan teladan yang indah. Dia dicaci maki, dia tidak balas. Dia dipahokan, dia tidak balas. Tapi dia hanya menyerahkan diri kepada Allah yang adil yang akan mengadili setiap manusia. Yang kita orang percaya, kita tidak benci orang. Kita tidak mau menyakiti orang. Kan gitu. Hidup kita harus memberikan manfaat atau menjadi kesaksian bagi dunia ini yang membenci kita. Mereka membenci Israel, ya. Tapi mereka juga membenci orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi marilah kita terus harus bersinar seperti Esther, star di dunia yang bengkok, dunia yang jahat ini, saudara-saudara. Apakah saudara betul milik Kristus? Apakah saudara betul cinta Tuhan? Apakah saudara cinta kebenaran Tuhan dalam hidupmu? Saudara yang harus menjawab. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu. Mari kita berdoa.